Untuk menjadi seorang selebgram sangatlah mudah. Pasang dulu mata, kenakan soft lens, poles bibir, ratakan foundation, lalu tutup dengan wig. Setelah itu buka aplikasi edit foto, perbesar mata, rapikan hidung, kecilkan wajah, haluskan kulit, sekejap saja wajah baru pun tercipta. Di balik layar, seorang siswi dengan wajah standar mendadak berubah menjadi bintang di dunia maya dengan ratusan ribu follower. Namun, semua itu hanya berlaku di layar ponsel. Di sekolah, ia tetap dianggap gadis kampungan, bahkan kerap dibully dan jadi sasaran ejekan teman-temannya. Suatu hari aksesorisnya direbut oleh gadis populer. Demi menghindari masalah, ia merelakannya begitu saja. Hanya satu orang yang benar-benar bersikap baik pada dirinya, seorang murid laki-laki yang juga sering menyendiri. Bedanya, murid itu selalu menonjol sehingga sulit didekati, sedangkan dirinya dianggap terlalu lemah hingga mudah dijauhi. Sebagai fashion blogger, banyak brand mengajaknya bekerja sama. Untuk menjaga rahasia, ia membuat aturannya sendiri. Brand cukup mengirimkan produk yang mau dia iklankan. Untuk bayaran ditransfer, tanpa perlu bertatap muka. Di dunia maya, ia punya identitas baru, wajah baru, dan sebuah pengakuan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan. 3 tahun semuanya berjalan lancar hingga muncul komentar mencurigakan. Apakah ini hasil editan? Gadis itu panik. Untuk membuktikan kalau dia bukan editan, gadis itu nekat keluar rumah mencari tempat untuk berfoto. Di sebuah restoran sepi, ia memotret lalu mengedit habis-habisan. Hasilnya, komentar pujian kembali berdatangan, dan ia merasa menang. Tapi tidak lama kemudian, sebuah pesan misterius masuk. Aku melihatmu hari ini. Awalnya diabaikan, namun isi pesan makin lama terasa mengerikan dan mengusik dirinya. Orang itu seolah tahu semua gerak-geriknya. Ia ketakutan hingga jatuh pingsan. Seminggu penuh ia berhenti mengunggah foto. Fans heboh, brand mulai menagih janji. Akhirnya dengan terpaksa ia kembali posting. Namun di sekolah rahasianya nyaris terbongkar saat seorang hampir melihat isi ponselnya. Ia kembali panik. Pesan misterius terus datang, bahkan mengajaknya bertemu di ruang istirahat. Ia memberanikan diri datang tapi tidak menemukan siapapun di sana. Saat mencoba mengirim pesan, tidak jauh dari situ seorang murid tertawa kecil sambil menatap ponsel. Ia adalah teman dekatnya. Beberapa petunjuk membuatnya curiga. Seolah rahasia memang sudah diketahui, tapi ternyata orang misterius itu adalah ketua kelasnya sendiri. Sebelumnya salah satu unggahan seragam sekolahnya sempat terlihat. Itu berarti identitas influencer terkenal ini bisa saja berasal dari sekolah yang sama. Apalagi gadis yang sering mengganggunya ternyata sering memakai produk yang ia promosikan. Saat ponsel dikumpulkan menjelang ujian, notifikasi dari akun gadis itu justru muncul. Bahkan plester luka yang ia kenakan sama persis dengan yang ada di foto akun itu. Rasa penasaran ketua kelas makin kuat, hingga akhirnya ia memergoki langsung transformasi rahasia itu di sebuah kafe. Alih-alih membongkarnya, ia justru merekamnya diam-diam. Tidak hanya itu saja, ia juga mengungkap fakta mengejutkan. Penggemar terbesarnya sejak awal ternyata siswi yang selama ini paling sering mengganggunya. 1 tahun berlalu, ia bahkan jadi follower pertama. Rajin membela saat ia dituduh palsu dan berkali-kali ingin bertemu. Tapi permintaan itu selalu ditolak dengan alasan identitasnya takut terbongkar. Jika ia tahu bahwa sosok yang selama ini ia kagumi ternyata hanyalah teman sekelas yang sering ia hina, apa yang akan terjadi?